Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya, salam harmoni. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Izinkan saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang membawa tema mengenai akuntansi kewajiban dan ekuitas dana, yang dimana selaku terdiri dari 3 orang anggota. Yang pertama adalah Sigit Wahyudi dengan NIM 2017051135, Komang Jenika Puspayoni dengan NIM 2017051136, dan Loh Nyoman Krisna Dewi dengan NIM 2017051137. Next. Baik, untuk mengefisiensikan waktu kepada pemateri 1, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu mengenai karakteristik kewajiban dan ekuitas dana. Yang pertama yaitu mengenai definisi kewajiban. Kewajiban atau utang adalah sesuatu yang memberikan beban kewajiban bagi pemilik di masa depan, di mana pembayarannya dilakukan dengan mengorbankan aset. Jadi, terdapat 3 karakteristik utama kewajiban dan utang. Yang pertama yaitu entitas mempunyai kewajiban masa kini. Yang kedua, kewajiban adalah suatu tugas atau tanggung jawab. Dan yang ketiga, kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum. Nah, terdapat beberapa alasan mengapa kewajiban itu bisa timbul. Di sini yaitu dalam konteks pemerintahan. Yang pertama, dilihat dari penggunaan sumber pembiayaan pinjaman. Yang kedua, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Yang ketiga, kewajiban terhadap masyarakat, dan yang keempat, kewajiban dengan pemberi jasa lainnya. Untuk materi yang kedua, yaitu mengenai gambaran umum sistem akuntansi kewajiban dan ekuitas dana. Nah, jadi kewajiban itu dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Yang mana kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar atau waktu jatuh temponya itu dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Sedangkan kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Nah, tetapi selain itu ada juga beberapa kewajiban yang jatuh temponya itu akan diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 bulan dan tetap dilaporkan sebagai kewajiban jangka panjang jika memenuhi kondisi-kondisi berikut. Yang pertama yaitu jika jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan. Yang kedua, entitas bermaksud untuk mendanai kembali kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang. Dan yang ketiga, maksud tersebut didukung dengan adanya perjanjian pendanaan kembali atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui. Baik, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai standar akuntansi pemerintah atas kewajiban dan ekuitas dana. Standar akuntansi pemerintah atau SAP merupakan standar yang digunakan oleh pemerintah dalam menyusun laporan keuangan yang disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah atau KSAP. Dan standar akuntansi pemerintah atau SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang terdiri atas laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP dan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Adapun laporan keuangan pokok menurut SAP, yaitu yang pertama adalah laporan realisasi anggaran, yang kedua neraca, yang ketiga ada laporan arus kas, yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan.
Nah, untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan, yaitu dengan yang pertama menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai sumber alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi. Yang ketiga, ada menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya. Yang keempat, ada menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan menandai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan atasnya. Yang terakhir, ada penyediaan informasi mengenai potensi pemerintah untuk pembiayaan penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Next. Selain itu, dalam standar akuntansi pemerintah memiliki dua basis penerapan. Yang pertama ada SAP berbasis kas, di mana basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. SAP berbasis kas menuju akrual, yaitu SAP yang mengakui pendapatan belanja dan penyediaan berbasis kas serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. Yang kedua ada SAP berbasis akrual, di mana SAP berbasis akrual merupakan standar akuntansi pemerintah yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berbasis yang ditetapkan dalam APBN atau APBD. Penerapan SAP berbasis akrual secara bertahap dilakukan dengan memperhatikan urutan persiapan dalam ruang lingkup laporan. Next. Nah, adapun neraca pemerintah yaitu menggambarkan posisi keuangan pemerintah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Komponen neraca pemerintah terdiri dari aset lancar, yaitu diharapkan secara untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas, setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Akuntansi persediaan diatur dalam PSAP nomor 5 dan akuntansi investasi diatur dalam PSAP nomor 6. Berikutnya ada aset non lancar. Aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan secara umum. Berikutnya ada kewajiban, merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang menyelesaikan pengakibat aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Akuntansi kewajiban diatur pada SAP nomor 9. Berikutnya ada ekuitas dana, yaitu kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antar aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana terdiri dari ekuitas dana lancar, merupakan selisih antar aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi, yaitu mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Yang terakhir yaitu ekuitas dana cadangan, mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai sistem akuntansi kewajiban dan ekuitas dana. Next.
Menurut PSAP 9, kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari 4 faktor, yaitu yang pertama adalah transaksi dengan pertukaran atau exchange transaction, yang dimana transaksi dengan pertukaran timbul karena masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Yang kedua adalah transaksi tanpa pertukaran atau non-exchange transaction, yaitu transaksi tanpa timbul karena satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung dan memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Yang ketiga adalah kejadian yang berkaitan dengan pemerintah atau government related event, yang dimana kejadian yang berkaitan ini tidak didasari transaksi, namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya. Yang keempat adalah kejadian yang diakui pemerintah atau government acknowledged event, yang dimana kejadian ini tidak didasarkan pada transaksi, namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan merespon kejadian tersebut. Next. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah mendefinisikan ekuitas dana sebagai kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas sebagai kekayaan bersih pemerintah memiliki rumus yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas dana. Klasifikasi ekuitas dana bergantung pada basis akuntansi yang digunakan. Pada pencatatan yang dilakukan entitas yang menggunakan basis kas didasarkan pada penerimaan atau pengeluaran kas. Fokus pengeluarannya adalah suatu kas atau cash in bank. Ekuitas dana dalam neraca yang disusun dengan basis kas pasti menggambarkan nilai kas yang dimiliki. Sebaliknya pada entitas yang menggunakan basis aktual, ekuitas dana menunjukkan nilai aset bersih atau nilai sumber daya, dan ekuitas dana mempresentasikan bukan hanya sumber daya yang bersifat jangka pendek, tapi juga jangka panjang. Dalam basis kas modifikasi, ekuitas dana yang dibentuk oleh transaksi-transaksi pelaksanaan anggaran adalah ekuitas dana yang berbasis kas, akan tetapi basis kas modifikasi ini menuntut neraca untuk menyajikan informasi-informasi jangka panjang, sehingga dilakukan penyesuaian untuk memasukkan nilai sumber daya, baik yang current maupun non-current. Akuntansi pemerintah menggunakan basis kas toward accrual yang secara konsep sama dengan kas modifikasi. Oleh karena itu, dalam standar akuntansi pemerintah terdapat 3 kelompok ekuitas dana. Yang pertama adalah ekuitas dana lancar, itu selisih aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Yang kedua adalah ekuitas dana investasi, dana kekayaan pemerintah dalam aset non-lancar selain cadangan dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Dan yang ketiga adalah ekuitas dana cadangan. Next. Selanjutnya adalah mengenai pelaporan kewajiban dan ekuitas dana. Next. Berikut adalah merupakan contoh dari laporan atas perubahan ekuitas dana. Dengan menggunakan format Statement of Change in Net Assets or Equity yang diberikan oleh IPSAS. Laporan tersebut dapat dipersamakan dengan laporan perubahan ekuitas dana dalam akuntansi pemerintahan. Dalam contoh tersebut, memiliki keterangan yaitu Public Sector Entry, Statement of Change in Net Asset and Equity in USD for the years ended 31 December 2012. Dalam kolom tersebut juga mendiskusikan dari Contribution Capital, Revolution Reserve, Transaction Reverse, Accumulated Surplus, and Total of the Balance dari tanggal transaksi sampai dengan 31 Desember 2012. Next. Selanjutnya mengenai penyajian kewajiban. Kewajiban pemerintah baik jangka pendek maupun jangka panjang harus disajikan dalam neraca sesuai dengan klasifikasinya. Utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar schedule utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya. Informasi-informasi terkait kewajiban pemerintah yang harus disajikan dalam catatan laporan keuangan adalah yang pertama mengenai jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan panjang. Yang kedua adalah jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah dan jatuh temponya. Yang ketiga, bunga pinjaman yang terutang dan tingkat bunga. Yang keempat adalah konsekuensi yang dilakukan dalam penyelesaian kewajiban. Yang kelima adalah perjanjian restitusi utang. Yang keenam adalah jumlah tunggakan pinjaman dalam bentuk pinjaman umum dari utang dari kreditur. Dan yang terakhir adalah biaya pinjaman. Next.
Baik, mungkin sekiranya saja pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika adalah kesalahan dalam pengucapan maupun perbuatan yang dilakukan pada kelompok kami. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam harmoni. Terima kasih.